Sejak Mas merasa suaranya berubah menjadi serak sejak 2 bulan yang lalu itu sebenarnya mungkin Mas sudah kena TBC. Namanya TBC pita suara, TBC di daerah laring sini, di daerah saluran napas. Jadi TBC itu bisa menghinggapi di mana-mana. Selain di paru-paru, ada TBC kelenjar, ada TBC laring, ada TBC tulang, ada TBC kulit, bahkan ada TBC otak pun ada, begitu. Lah, Mas itu suara serak udah 2 bulan. Terus kemudian Mas sebelumnya mengeluhkan kemungkinan berat badannya turun, tapi karena Mas jarang nimbang, Mas nggak nyadarin. Jadi Mas juga tadi saya periksa ternyata gula darahnya naik. Jadi awalannya bukan dari TBC dulunya, tetapi dari diabetes yang tidak terdeteksi. Jadi ketika Mas mulai diabetes itu berat badan mulai turun, kemudian sering kencing, sering haus, sering lapar, tapi Mas nggak rasakan kan. Terus kemudian berikutnya orang yang diabetes itu sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuhnya tidak efektif ketika menghadapi serangan atau infeksi dari luar. Jadi mudah terkena infeksi. Baru Mas mungkin kena paparan dengan dahaknya orang yang kena TBC. Akhirnya Mas mulai kena TBC. Bakteri Mycobacterium tuberculosis masuk ke paru-paru dan kemudian juga di pita suara. Itu yang menyebabkan suara Mas serak dan batuk sampai 2 bulan ini. Berarti Mas harus menjalani 2 pengobatan. Kalau penyakit TBC itu menular, kalau penyakit diabetes tidak. Tetapi kalau istri Mas nggak perlu khawatir, kalau jaga kondisi sistem pertahanan tubuhnya baik ya tidak ketularan oleh Mas. Walaupun bisa aja terkena namanya TBC laten. TBC laten itu kuman masuk tetapi tidak menimbulkan penyakit. Ketika Mbak daya tahan tubuhnya turun ya bisa terjadi ikut terkena TBC. Makanya Mbak sebagai pasangan juga jaga kondisi tubuh. Kalau yang TBC paru-paru dengan pengobatan rutin lebih besar kemungkinannya untuk bisa sembuh total. Walaupun bisa relapse lagi karena jika diabetesnya tidak terkendali. Makanya ada istilah multi drug resistant. Jadi ada beberapa penderita TBC karena ketidakpatuhannya minum obat itu menyebabkan bakteri di dalam paru-paru maupun di pita suaranya ini kebal terhadap obat-obat. Penyerapan obat-obat itu menjadi minimal begitu. Kalau tidak patuh minum obat dan gulanya tidak terkontrol begitu. Nah, jadi PR Mas 2, yang pertama berobat rutin paru-paru. Kalau bisa intensif, disiplin, dan Mas mau meningkatkan gizi, menambah jam istirahat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan gulanya bisa dikendalikan dengan lebih baik, bisa sembuh antara 6 bulan, mungkin bisa 10 bulan. Tetapi kalau yang diabetesnya butuh perubahan pola hidup, pola makan yang mungkin perlu maintenance satu perawatan jangka panjang. Ya, sekarang juga PR berikutnya, Mas harus meningkatin berat badan, tetapi dengan mengurangi konsumsi gula. Jadi banyak hal yang Mas harus perbaruin ini. Nanti Mas bisa WA ke saya, kita diskusi lewat WA. Yang jelas ini, saya akan coba obat seminggu dulu. Obatnya bikin kencing merah, obat TBC-nya. Dan kalau Mas ada mual muntah, berarti ada yang nggak cocok dengan obatnya. Mas WA saya nanti. Seminggu kontrol. Jikalau memang terbukti tidak ada efek samping, nanti pengobatan sebulan sekali. Ya. Disiplin. Kunci pertama disiplin. Ya. Peluk dulu kenyataan bahwa memang ada 2 penyakit di sini dan bisa disembuhkan. Yang satu bisa dikendalikan. Dan kualitas kesehatannya bisa sama dengan orang yang sehat.